Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pani Ola Rukmana dengan NPM 2121211003. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Analisis Novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz dengan menggunakan pendekatan didaktis. Yang pertama ada identitas novel. Judul novel Salah Asuhan, penulis Abdul Muiz, penerbit PT Balai Pustaka, tahun terbit tahun 1928, tebal buku 336 halaman, dan nomor ISBN 97940706445. Selanjutnya ada sinopsis novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz. Novel ini menceritakan kisah dua orang anak muda yang memiliki perbedaan latar belakang. Tokoh utama yang pertama yaitu seorang laki-laki bernama Hanafi. Dia merupakan pemuda asli pribumi asal Solok, Melayu. Dia tinggal berdua bersama ibunya karena ayah Hanafi sudah meninggal sejak ia masih kecil. Ibunya pun membesarkan Hanafi seorang diri dan ia ingin menyekolahkan Hanafi sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Ibunya menyekolahkan Hanafi di HBS dan dia pun menitipkan Hanafi pada keluarga Belanda. Sehingga semua tingkah laku dan karakter Hanafi mengikuti orang barat. Bahkan setelah Hanafi lulus dari HBS pun perbedaan tingkah lakunya semakin terlihat dan dia malah melupakan dari mana dia berasal, adat istiadat Bumi Putra, dan dia selalu merasa tersinggung ketika Kori, teman perempuannya asal Eropa, menyebutnya sebagai seorang Bumi Putra. Bagi Hanafi, orang yang dianggap hidup dan dihormatinya sebagai seorang bumi putra hanyalah ibunya. Hanafi sudah tidak ingin lagi bergaul dengan bangsa asli pribumi. Tokoh utama selanjutnya yaitu ada seorang perempuan kelahiran Belanda yang bernama Corrie de Bus. Dia berteman dengan Hanafi sejak mereka bersekolah di HBS. Mereka berdua sangat dekat seperti adik dan kakak. Mereka selalu menghabiskan waktu berdua seperti jalan-jalan, minum teh, dan duduk di taman. Mereka juga memiliki hobi yang sama, yaitu selalu bermain tenis. Meskipun mereka memiliki perbedaan latar belakang, namun Corrie tetap menghormati adat dan budaya Hanafi sebagai seorang bumi putra. Semakin hari mereka selalu menghabiskan waktu berdua, sehingga perasaan Hanafi kepada Corrie pun bukan sudah lagi sekedar adik dan kakak. Hanafi sudah jatuh cinta kepada perempuan itu dan tergila-gila kepada Corrie. Sehingga pada suatu hari Hanafi menyatakan perasaannya kepada Corrie, namun Corrie tidak langsung menjawab pernyataan Hanafi dan dia malah meninggalkan Hanafi ke Betawi. Sebelum berangkat ke Betawi, Corrie meninggalkan surat untuk Hanafi yang isinya menolak Hanafi secara halus dan dia pun memutuskan pertaliannya dengan Hanafi karena setelah semalaman berbincang-bincang dengan ayahnya yaitu Tuan de Bus, dia memberikan nasihat kepada anak perempuan satu-satunya itu agar tidak menikah dengan pemuda asal pribumi karena akan menimbulkan banyak persoalan. Setelah mendengar kabar bahwa Corrie meninggalkannya pergi ke Betawi dan membaca surat dari Corrie, Hanafi merasa kecewa dan dia sangat terpukul. Dia menyangka bahwa Corrie juga memiliki perasaan yang sama, namun pada kenyataannya Corrie menolaknya dan malah meninggalkannya ke Betawi. Hanafi terbaring sakit selama berhari-hari dan dia pun kurus kering karena tidak mau makan dan minum. Selama Hanafi terbaring sakit, ibunya selalu menemani Hanafi dan menasehatinya agar tidak larut dalam kesedihan dan segera melupakan Corrie. Lalu ibunya meminta agar Hanafi menikah dengan perempuan pilihan ibunya yang bernama Rapiah. Rapiah merupakan anak perempuan dari mamak Hanafi yang bernama Sultan Batuah. Mamaknya lah yang membiayai sekolah Hanafi di HBS dulu, sehingga ibu Hanafi merasa punya hutang budi dan hutang uang kepada Sultan Batuah. Lagi pula, Rapiah itu merupakan perempuan yang bertutur kata baik dan memiliki rupa yang sangat cantik. Pendidikannya pun hampir setara dengan Hanafi meskipun masih berada di bawahnya. Setelah ibu Hanafi memaksa dia secara terus-menerus, akhirnya Hanafi mau menikahi Rapiah meskipun dengan terpaksa. Pernikahan yang didasari dengan keterpaksaan dan tidak ada rasa cinta tidak akan berjalan dengan baik dan akan selalu dipenuhi dengan cobaan. Setelah mereka menikah, Hanafi selalu memperlakukan Rapiah seperti babu. Bahkan Hanafi juga sering memukul Rapiah, selalu memaki-maki Rapiah dengan suara yang sangat keras meskipun dia tidak
memiliki kesalahan apapun kepada Hanafi. Setelah apa yang dilakukan oleh suaminya, Rabi'ah tetap sabar dan tidak melawan kepada suaminya karena dia merasa takut dan patuh kepada Hanafi. Setelah 2 tahun pernikahan, akhirnya mereka dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang diberi nama Syafi'i. Suatu hari, teman-teman tenis Hanafi bangsa Belanda datang mengunjungi rumah Hanafi. Dia memperlakukan Rabi'ah seperti pembantu dengan suara yang sangat keras. Meskipun terdengar tangisan anaknya yang sudah menjerit-jerit, Hanafi tidak peduli dan tetap memperlakukan Rabi'ah seperti pembantu dan malah memarahinya. Karena Rabi'ah merasa malu dan sakit hati, akhirnya Rabi'ah pergi meninggalkan Hanafi ke kamar dan menenangkan anaknya yang dari tadi sudah menjerit-jerit. Pada suatu hari, Hanafi pun terkena gigitan anjing dan dia terluka parah. Dokter pun menyarankan Hanafi untuk berobat ke Betawi. Hanafi merasa senang karena akan pergi ke Betawi, karena dia di sana akan menemui Kori. Hanafi meninggalkan ibu, istri dan anaknya di Solo. Setelah sampai di Betawi, akhirnya beberapa hari kemudian Hanafi bertemu dengan Kori. Mereka selalu menghabiskan waktu berdua bersama-sama lagi seperti dulu. Selama di Betawi pun Hanafi berusaha untuk merebut hati Kori kembali. Dan bahkan dia bersedia jika Kori memintanya untuk berpindah ke bangsa Eropa. Karena Kori merasa kasihan dan merasa nyaman dengan Hanafi, akhirnya dia menerima ajakan Hanafi untuk menikah dan dia sudah menerima semua resiko yang akan terjadi setelah mereka menikah nanti. Ibu Hanafi, Rabi'ah dan anaknya pun telah mengetahui bahwa di Betawi Hanafi sudah menikah lagi dengan Kori. Tetapi Rabi'ah tetap setia untuk menunggu kepulangan suaminya kembali ke Solo. Setelah menikah, rumah tangga Hanafi dan Kori pun malah tidak tentram dan Hanafi selalu menuduh hal-hal yang tidak-tidak kepada Kori. Karena Kori merasa sakit hati diperlakukan oleh Hanafi seperti itu, akhirnya Kori tidak mau lagi tinggal bersama suaminya dan dia meninggalkan Hanafi untuk pergi ke Semarang. Setelah mengetahui bahwa Kori meninggalkan dia ke Semarang, akhirnya Hanafi menyusulnya dan berita buruk pun menimpa Hanafi. Kori masuk rumah sakit karena penyakit kolera yang dideritanya kambuh lagi. Setelah beberapa saat, ternyata Kori meninggal dunia. Hanafi pun merasa terpukul dan sangat sedih ditinggalkan oleh Kori. Akhirnya Hanafi pergi kembali ke Solo untuk menemui ibu, Rabi'ah dan anaknya. Setelah sampai di Solo, keadaan Hanafi pun mengkhawatirkan dan dia memilih untuk mengurung diri selama berhari-hari di kamarnya. Karena merasa hidupnya hampa, akhirnya Hanafi menelan 6 butir sublimat yang menyebabkan Hanafi muntah darah terus-menerus. Setelah dokter dipanggil oleh ibunya dan memeriksa Hanafi, Hanafi pun terlihat terbaring lemah. Sebelum Hanafi meninggal dunia, dia pun meminta maaf kepada ibu, Rabi'ah dan anaknya dan meminta agar mereka menjaga Syafi'i anaknya dengan baik. Ibu dan Rabi'ah pun memaafkan semua kesalahan Hanafi. Setelah beberapa saat, Hanafi pun dinyatakan meninggal dunia karena muntah darah yang tidak mau berhenti. Dari novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz ini tentunya banyak sekali tanggapan dari para penikmat karya sastra, terutama dari para kritikus sastra Indonesia. Menurut A.A. Nafis, novel ini menceritakan tokoh utama yang ingin maju sampai ia masuk ke bangsa Belanda sehingga melupakan bangsa pribumi. Tetapi setelah Hanafi masuk ke Belanda sesuai hukum dan menikahi perempuan Belanda, ia malah mengalami kekecewaan yang sangat mendalam. Pendapat A.A. Nafis ini ditulis dalam artikelnya yang berjudul Pengaruh Minangkabau dalam Kesusastraan Indonesia. Selanjutnya ada pendekatan didaktis novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz. Pendekatan didaktis dalam suatu karya sastra adalah pendekatan yang berkaitan tentang tanggapan evaluatif serta sikap pengarang atau nilai-nilai yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca agar dapat diterapkan dalam kehidupan. Adapun nilai-nilai didaktis dalam novel ini yang pertama nilai religius, yang kedua nilai moral, yang ketiga nilai persatuan dan kesatuan. Nilai religius dalam novel ini ditunjukkan pada nilai toleransi terhadap pelaksanaan ibadah dan bertobat kepada Allah dan meminta maaf atas kesalahan sebelum ajal menjemput. Nilai moral dalam novel ini ditunjukkan pada toleransi terhadap sesama manusia dan memiliki sikap jujur dan bertanggung jawab. Nilai persatuan kesatuan ini ditunjukkan pada rasa cinta tanah air dan cinta damai. Selanjutnya ada keterkaitan antara Angkatan Balai Pustaka dengan novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz.
Adapun ciri-ciri dari Angkatan Balai Pustaka, yang pertama bersifat didaktis, yang kedua bercorak romantis, yang ketiga pertentangan paham antara kaum tua dengan kaum muda, dan yang keempat cerita bermain pada zaman sekarang. Keterkaitan pada ciri yang pertama yaitu bersifat didaktis. Dalam novel ini pun memiliki banyak sekali nilai atau nasihat yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca agar mereka dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak meniru perilaku dari tokoh utamanya. Yang kedua bercorak romantis. Dalam novel ini pun banyak sekali adegan saat Hanafi dan Corey mereka berdua melakukan adegan yang sangat romantis. Yang ketiga ada pertentangan paham antara kaum tua dengan kaum muda. Kaum tua yang ingin mempertahankan adat lama, sedangkan kaum muda yang ingin mengikuti kemajuan zaman dan malah mengikuti bangsa Eropa. Yang ketiga cerita bermain pada zaman sekarang. Keterkaitannya yaitu pada novel ini menceritakan anak muda yang bertingkah laku seperti orang barat, dan pada kenyataannya banyak sekali dalam kehidupan kita yang berlaku seperti itu. Yang terakhir ada ulasan dan kesimpulan. Setelah saya membaca novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz ini, terdapat kelebihan dan kekurangan dalam novel ini. Yang pertama kelebihan. Poin pertama dari kelebihan yaitu pembaca mendapatkan banyak pelajaran yang bisa diambil. Yang kedua, ceritanya sangat menginspiratif. Dan yang ketiga, gambar dari sampulnya pun berwarna dan sangat menarik. Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama, banyak dialog yang sangat panjang sehingga pembaca tidak bisa membaca dengan cepat, namun harus membacanya dengan teliti. Yang kedua, terdapat bahasa Belanda dan Melayu yang tidak kita mengerti. Dan yang terakhir, bukunya sangat tebal sehingga pembaca akan cepat merasa bosan. Kesimpulannya yaitu pendekatan didaktis dalam suatu karya sastra adalah pendekatan yang membahas tentang tanggapan evaluatif atau sikap pengarang atau nilai-nilai yang ingin disampaikan oleh pengarang agar pembaca dapat menerapkan dalam kehidupan dan bertingkah laku menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ada beberapa nilai yang terdapat dalam novel ini. Yang pertama nilai religius, nilai moral, dan nilai persatuan dan kesatuan. Demikian pemaparan artikel yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.